Baik, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan belajar tentang bagaimana cara meresponi nubuat atau pesan Tuhan. Kenapa ini penting bagi kita? Karena di dalam Amos pasal 3 ayat 7 dikatakan begini, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Artinya begini, kalau Tuhan mau melakukan sesuatu, dia pasti konfirmasi dulu sama hamba-hambanya. Dia pasti konfirmasi dulu sama para nabinya. Jadi Tuhan itu tidak langsung lakukan begitu aja, enggak. Dia sampaikan dulu kepada para nabi-nabinya, baru nanti dia melakukannya. Oleh karenanya, di dalam 1 Korintus 14, ketika Rasul Paulus berbicara tentang karunia-karunia kepada jemaat di Korintus, di dalam ayat 31 dikatakan demikian, sebab kamu semua boleh bernubuat, seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Jadi setiap anak Tuhan, setiap orang percaya itu boleh bernubuat. Nah, tetapi di dalam Tesalonika dikatakan demikian, janganlah anggap rendah nubuat-nubuat, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dikatakan kalau ada nubuat datang, jangan anggap rendah nubuat itu, tetapi perlu diuji segala sesuatu. Oleh karenanya kita perlu belajar Bapak Ibu. Ya, kita perlu belajar. Next. Alkitab memberi prinsip yang seimbang untuk meresponi nubuat. Ada nubuat yang tidak perlu diresponi, cukup ditunggu penggenapannya. Ada yang seperti itu. Tetapi ada juga yang perlu direspon secara aktif dari kita. Kalau kita mau melihat perubahan terjadi atau apa yang disampaikan itu digenapi dan terjadi dalam kehidupan kita, diperlukan respon yang aktif dari kita. Tetapi ada juga yang perlu atau harus diuji. Jadi ada nubuat yang tidak perlu direspon sama kita, yang perlu kita lakukan hanya menunggu penggenapannya, itu pasti terjadi. Tapi ada juga yang harus kita responi kalau kita mau melihat hasilnya dan perubahan-perubahan, tapi ada yang harus kita uji. Kuncinya saudara adalah membedakan jenis nubuat. Artinya begini, apakah nubuat ini nubuat yang tidak perlu direspon, tidak perlu kita melakukan sesuatu, atau nubuat yang harus kita responi, atau nubuat yang harus kita uji, itu maksudnya. Dan bagaimana cara Tuhan bekerja melalui nubuat itu. Oleh karenanya kita mau belajar cara dan melihat contoh nubuat-nubuat tersebut. Yang pertama, nubuat yang digenapi tanpa tindakan kita, atau yang saya katakan tadi. Ada nubuat yang tidak perlu kita respon. Yang perlu kita lakukan itu hanya menunggu dan mempercayainya. Dan disebut dengan penggenapan ilahi murni. Artinya penggenapan itu terjadi secara sepihak dari Tuhan. Yang dimaksud dengan nubuat digenapi tanpa respon dan tindakan manusia atau kita adalah nubuat yang digenapi oleh kedaulatan Tuhan sendiri. Jadi itu keputusan Tuhan sendiri. Mau saudara berespon, mau enggak, itu pasti jadi. Itu pasti terjadi nubuat itu. Itu maksudnya saudara. Artinya nubuat tersebut dengan sendirinya tergenapi oleh kehendak dan kedaulatan Tuhan. Manusia tidak perlu melakukan sesuatu apapun untuk penggenapan nubuat itu. Gak perlu saudara lakukan apa-apa. Karena mau saudara lakukan sesuatu, mau tidak, nubuat itu pasti terjadi. Itu yang dimaksud nubuat yang tidak perlu kita respon. Yang perlu kita lakukan menunggu, melihat dan mempercayainya, itu aja. Bahkan saudara gak percaya pun itu pasti terjadi. Next. Kita lihat beberapa contoh dari nubuat yang tergenapi oleh kedaulatan Tuhan yang tidak perlu respon manusia. Yang pertama, nubuat kelahiran Mesias. Nubuat tentang kelahiran Yesus. Saudara gak perlu berespon. Atau mau saudara responi mau tidak, nubuat tentang kelahiran Yesus itu pasti terjadi. Dan itu sudah terjadi. Amin. Kita mau Natal, mau merayakan itu. Itu pasti terjadi. Kenapa? Karena itu kedaulatan Tuhan. Yang kedua, rencana keselamatan. Nubuat ini juga gak perlu respon saudara. Mau saudara responi mau enggak, keselamatan dari Allah itu pasti datang. Hanya masalahnya kalau saudara mau selamat, ya saudara ya harus menerima nubuat itu.
Tapi itu pasti terjadi, rencana keselamatan itu pasti terjadi. Dan itu sudah Tuhan lakukan melalui penyaliban Yesus di kayu salib. Lalu yang ketiga, peristiwa akhir zaman. Peristiwa atau nubuat di akhir zaman pun itu adalah nubuat yang pasti terjadi. Mau saudara siap, mau enggak, itu pasti terjadi. Mau saudara mempersiapkan diri untuk menghadapi nubuat itu atau tidak, itu pasti terjadi. Itu maksudnya. Jenis nubuat ini tidak memerlukan tindakan manusia untuk penggenapannya. Hanya percaya dan menunggu. Hanya percaya dan menunggu. Next. Ciri-cirinya. Nubuat yang tidak perlu direspon ini ciri-cirinya sifatnya itu umum. Tidak secara personal datangnya, tapi berlaku untuk semua. Yang kedua, menyeluruh dan pasti terjadi. Seperti saya katakan tadi, mau saudara tanggapi, mau enggak, itu pasti terjadi. Lalu tidak memberi petunjuk tindakan spesifik. Kenapa? Karena itu peristiwa yang pasti terjadi. Contohnya, seperti bencana alam yang sedang terjadi. Untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, baik itu utara, barat, Aceh, itu bagian dari nubuat akhir zaman. Baca Alkitab. Kelaparan-kelaparan yang terjadi, kata Alkitab, itu pasti terjadi. Peperangan antar bangsa itu pasti terjadi. Gunung meletus di mana-mana, itu nubuat akhir zaman. Itu pasti terjadi. Bahkan kondisi manusia di akhir zaman itu pasti terjadi. Nubuat akhir zaman. Coba kita lihat dalam 2 Timotius pasal 3. Perhatikan baik-baik ya. Kita mau lihat. Ini pasti terjadi. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 mulai. Perhatikan, dikatakan demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini nubuat Rasul Paulus mengenai akhir zaman. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar katanya. Apa itu? Ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ada saudara lihat yang seperti ini? Di akhir zaman ini ada? Dia lebih mencintai dirinya sendiri dan diperhamba uang. Ada? Nah, ini nubuatnya saudara. Halo? Ini nubuat akhir zaman. Mau orang berespon, mau tidak berespon, itu pasti terjadi. Hanya kalau bisa saya katakan tadi pagi, kalaupun ini terjadi, jangan sampai kita ada di dalamnya. Jangan sampai kita tergolong kepada orang yang menjadi hamba uang itu dan mencintai diri sendiri itu. Tapi ini pasti jadi, pasti. Kondisinya pasti seperti itu. Lalu dikatakan mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ada saudara melihat orang-orang yang suka membual? Membual itu artinya membesar-besarkan sebuah peristiwa. Ada? Saya lihat di media sosial bencana yang terjadi di Sumatera itu, ada 3 anak kecil yang selamat dari banjir bandang itu. Yang setelah sekian lama mereka terendam oleh lumpur itu. Ketika datang tim SAR, mereka ditarik dari lumpur itu. 3 anak kecil, 2 perempuan, 1 laki-laki. Mereka selamat. Itu faktanya. Tapi kalau ceritanya didesain lalu dikatakan demikian, anak itu, ketiga anak itu sudah tertimbun, terkubur di dalam tanah itu 3 hari 3 malam. Tapi masih hidup. Nah, itu membual itu. Itu maksudnya saudara. Membesar-besarkan sebuah berita. Karena kalau udah terkubur pasti mati, betul enggak? Dari mana dia dapat oksigen? Nah, tapi kalau ditemukan mereka masih hidup, mungkin separuh badannya sudah tertimbun atau udah semua tinggal kepalanya, ya mungkin. Itu faktanya begitu. Tapi kalau sampai dikatakan sudah terkubur semuanya, 3 hari 3 malam, tapi waktu dikerok
sama Eksa masih hidup. Itu membual tuh. Itu maksudnya pembual, membesar-besarkan sebuah berita. Ada saudara kenal orang begini? Suka membual. Itu sudah dinubuatin. Saya berdoa supaya saudara tidak jadi pembual. Lalu dikatakan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan memberontak terhadap orang tua. Ada saudara lihat orang-orang hari-hari ini suka berontak sama orang tua? Itu nubuatnya digenapi itu. Nubuat akhir zaman. Lalu dikatakan dan tidak tahu berterima kasih. Sudah ditolong, enggak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, enggak peduli dengan hal-hal yang rohani. Next. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Enggak mau berdamai. Selalu menganggap dirinya yang paling benar daripada orang. Itu kondisi akhir zaman yang dinubuatkan oleh firman Tuhan dari sejak ribuan tahun yang lalu. Dan sekarang sedang digenapi. Next. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dan seterusnya banyak. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lebih menuruti keinginan dagingnya daripada keinginan Tuhan. Lebih menuruti kesenangannya daripada kesenangan Tuhan. Kalau disuruh menabur untuk pekerjaan Tuhan, banyak sekali alasannya. Mulai perhitungan ini dan itulah. Tapi coba kalau untuk kesenangannya. Dia rela mati-matian habis-habisan. Itu loh yang dimaksud ayat ini. Lebih mengikuti hawa nafsunya. Coba kalau kasih persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Mau kasih 20.000 aja berpikir. Tapi kalau coba untuk jajannya. Biar enggak persembahan, yang penting jajan. Ini loh, ini sudah dinubuatkan itu. Sayangnya banyak orang Kristen terseret di situ enggak menyadarinya. Begitu kita berbicara tentang pekerjaan Tuhan, kita mau menabur untuk pekerjaan Tuhan, banyak sekali dalil kita. Tapi untuk sesuatu yang memuaskan daging kita, keinginan kita, bahkan kita enggak pikir-pikir menghabiskan uang untuk itu. Betul, untuk kesukaannya. Ini dibuat pasti terjadi. Yang kita lakukan untuk ini berjaga-jaga supaya kita tidak masuk di dalamnya. Amen. Apalagi dikatakan tadi anak-anak berontak terhadap orang tua. Waduh, saudara. Saya katakan Bapak Ibu seperti ini. Dunia ini kalau kita melihat nubuat ini akan semakin jahat. Akan semakin jahat. Kalau kita tidak mempersiapkan diri untuk terhindar dari situ, terseret semua kita, anak-anak kita terseret. Tapi ada satu cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari anak-anak kita dari situ. Apa itu? Orang-orang tua, tunjukkanlah kepada anak-anak kita bahwa kita adalah orang-orang yang takut Tuhan. Dan berikan teladan kepada mereka. Kalau enggak, mereka akan terjebak di situ. Mereka akan terjebak. Mungkin saudara strict mengawasinya, bikin peraturan, tapi dengar baik. Kalau mereka tidak takut Tuhan, mereka hanya bisa taat di depan mata kita. Begitu mereka jauh dari kita atau di belakang kita, mereka bisa macam-macam. Mereka bisa aneh-aneh. Hanya satu yang membuat anak-anak kita aman dan terlindungi dari semuanya itu. Apa itu? Ajar mereka takut Tuhan.
Caranya bagaimana? Tunjukkan kepada mereka bagaimana seseorang yang takut Tuhan itu. Tunjukkan. Maka dimanapun mereka berada, mereka tetap menghormati Tuhan. Mereka tidak akan macam-macam. Tapi kalau tidak diajari mereka takut Tuhan, ya udah. Kerjanya bohong melulu. Sebentar-sebentar anak sekolah minta kirim uang sama orang tua. Alasannya banyak, padahal hanya untuk beli paket. Supaya dia lebih banyak main game. Karena apa? Tidak takut Tuhan. Dipikir Tuhan tidak tahu perbuatannya itu. Oleh karenanya saya mau minta kepada orang tua yang punya anak. Mulailah menunjukkan kepada anak kita bahwa kita orang yang takut Tuhan. Tunjukkan, ajarkan kepada mereka supaya dimanapun mereka berada, mereka menghormati Tuhan. Kalau tadi pagi saya katakan begini, kalau ada anak-anak kita yang mulai mau melibatkan dirinya pelayanan, dukung sepenuhnya. Dukung. Kalau ada anak-anak kita tertarik dengan teman-temannya, dengan komunitasnya di gereja dan memberi waktu lebih banyak di gereja, dukung. Itu jauh lebih baik. Karena di gereja mereka tidak diajar macam-macam. Nggak ada orang diajar di gereja ini minum mabuk. Nggak ada itu. Nggak ada orang di gereja ini diajar merokok. Nggak ada. Ketika mereka ada di sini, mereka diajari menghormati orang tua. Mereka diajari takut Tuhan. Jangan bilang, ke gereja melulu, ke gereja melulu. Emang datang nasi dari gereja. Dulu saudara, ada anak-anak rohani kita di sini, bahkan beberapa di antara mereka terlibat pelayanan. Tengah mereka lagi giat-giatnya untuk Tuhan. Tiba-tiba orang tuanya katanya dapat pesan dari Roh Kudus. Jangan terlalu padat melayani. Anak komsel beliau ini tuh. Ya. Ya karena itu anaknya. Kita mau bilang apa? Saudara tahu? Keluarga itu dan anaknya hancur-hancuran hidupnya sampai hari ini. Udah begitu siapa yang mau disalahkan? Siapa yuk? Bukan hanya satu orang. Ada beberapa orang. Bahkan ada ketika anaknya melakukan kesalahan di rumah, didisiplin, gak disuruh ke gereja. Allah Tuhan. Ya. Tapi orang-orang itu sekarang semua gak jelas hidupnya. Tapi mereka yang didukung kehidupannya di dalam Tuhan. Saya lihat mereka sampai sekarang bersinar. Mereka takut Tuhan. Mereka tetap melayani. Mereka menghormati Tuhan. Amin saudara ya. Jadi nubuat seperti itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Orang semakin jahat itu pasti terjadi. Bencana alam, perang sana sini, krisis itu pasti terjadi. Gak usah saudara tengkingin, gak usah. Karena itu pasti terjadi. Itu nubuat yang harus terjadi. Kalau begitu apa yang bisa kita lakukan Pak? Membekali diri kita aja. Supaya kalau kita masih hidup penderitaan itu datang, iman kita tetap kuat dalam Tuhan dan kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Nah kalau untuk yang ini tadi, anak-anak perlu diajar supaya mereka takut Tuhan, supaya mereka tidak terjebak di dalam hal seperti itu. Yang kedua, kita lihat nubuat yang mengharuskan respon dan ketaatan kita, sering disebut sebagai nubuat bersyarat.
Yang pertama tadi nubuat itu nggak perlu direspon karena itu otomatis terjadi. Karena itu adalah kedaulatan Tuhan. Tapi yang kedua ada nubuat yang mengharuskan respon dan ketaatan kita. Maksudnya adalah nubuat tersebut akan terjadi dan digenapi apabila kita meresponinya dengan ketaatan. Artinya nubuatnya tidak akan menghasilkan perubahan apa-apa apabila kita tidak meresponi atau kita mengabaikan nubuat tersebut. Diperlukan ketaatan untuk melihat dan mengalami hasil atau penggenapannya. Itu nubuat bersyarat. Kita lihat ciri-cirinya saudara ya. Next. Beberapa contoh nubuat yang membutuhkan respon atau tindakan kita sebagai bagian dari proses penggenapan nubuat itu dalam kehidupan kita. Pertama, nubuat kepada Niniwe. Nubuatnya apa itu? Seruan pertobatan supaya hukuman yang direncanakan Tuhan karena kebejatan orang Niniwe itu dibatalkan. Di dalam kitab Yunus ditulis. Tuhan utus Yunus ke sana. Dan pesan Tuhan berkata demikian, sampaikan kepada mereka, dosa mereka ini sudah terlalu. Sampaikan kepada mereka, mereka harus bertobat. Kalau enggak, saya musnahkan mereka semua. Pergilah Yunus ke sana. Syukurnya Alkitab mencatat baik pemimpin Niniwe, Raja Niniwe meresponinya dengan positif. Sehingga dikeluarkan perintah supaya semua orang yang ada di kerajaan itu berpuasa. Termasuk ternak. Puasa. Akhirnya apa yang terjadi? Rencana kebinasaan, penghukuman yang Tuhan rencanakan itu Tuhan batalkan. Karena apa? Ada respon positif dari orang Niniwe. Yang kedua, nubuat pribadi kepada Paulus bahwa ia akan dipakai Tuhan pelayanan untuk bangsa-bangsa. Kita sudah belajar ya beberapa minggu yang lalu tentang panggilan Paulus itu. Apa yang dilakukan Paulus? Dia meresponinya dengan taat mengikuti panggilan Tuhan. Dia melayani dan rela menderita bagi Kristus. Nanti saudara baca di sini. Ketika Tuhan tangkap Paulus, dia mengalami kebutaan, lalu Tuhan berbicara kepada Ananias. Seorang hamba Tuhan yang ada di Damsyik itu dikatakan, pergi doakan dia. Karena aku telah memilih dia dan aku akan memakai dia untuk bangsa-bangsa. Dan akan banyak hal penderitaan yang akan dialaminya. Dilakukan oleh Ananias. Sampai pesan itu kepada Paulus. Diresponi Paulus dengan baik. Paulus itu pelayanan tidak enak-enak Bapak Ibu. Mengalami masalah, tantangan, hambatan, rintangan. Tetapi puji Tuhan sampai akhir hidupnya dia tetap hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan untuk memberitakan firman. Next. Ciri-cirinya seperti ini. Nubuat tersebut bersifat pribadi. Datangnya bersifat pribadi kepada kita. Tapi ini Pak masal. Iya, tapi itu urusannya pribadi. Betul gak? Kejahatan itu memang keseluruhan, tapi urusannya pribadi. Kalau enggak diresponi, pribadi-pribadi mati itu. Saudara. Nah, bisa berbicara tentang panggilan, bisa berbicara tentang pemulihan atau masa depan. Nubuat itu biasanya terkait dengan karakter, terkait dengan kesetiaan kita atau langkah-langkah praktis yang disampaikan kepada kita. Biasanya memberi dorongan seperti bangkitlah, bersiaplah, jangan takut, lakukan bagianmu. Nah, respon yang terbaik dan tepat untuk nubuat bersyarat ini adalah kerjakan bagian kita sambil tetap bergantung kepada Tuhan. Kalau saudara mau melihat pesan-pesan yang datang dari Tuhan kepada kita secara personal itu, saudara mau melihat perubahan, saudara mau melihat sesuatu terjadi, saudara harus berespon dengan baik. Makanya dari minggu lalu, tadi pagi juga saya sampaikan, waktu kita KKR di bulan lalu itu ya, bagi Bapak Ibu yang terima pesan-pesan itu, saya katakan lihat lagi di YouTube gereja kita. Pesan apa yang disampaikan kepada Bapak Ibu. Catat apa pesan Tuhan kepada saudara.
Kalau saudara dengar apa yang disampaikan hamba Tuhan tersebut, dia selalu berkata demikian. If you believe, dia selalu berkata, jika engkau percaya. Jangan saudara hanya terpaku yang dikatakan demikian. 3 bulan ke depan engkau akan mengalami ini, 2 minggu ke depan engkau akan. Enak dengarnya. Tapi enggak semata-mata begitu. Saya akan dengar. Kau lakukan ini, persiapkan dirimu untuk ini. Nah, itu yang perlu saudara tangkap. Kalau engkau mau mengalami seperti yang disampaikan itu, responi apa yang disuruh saudara persiapkan itu. Amin. Kalau enggak, nanti 3 bulan ke depan saudara enggak melihat apa-apa, saudara kecewa. Itu hamba Tuhan, itu bukan nubuat. Itu dibuat-buat. Padahal kita yang tidak melakukan bagian kita. Ngerti saudara? Ngerti? Ada salah satu sedengar waktu itu dikatakan demikian, engkau harus merubah posisi. Menjadi seorang penyembah yang datang di mezbah Tuhan. Coba lakukan itu. Coba lakukan. Perbanyak bergaul dengan Tuhan. Maka nanti saudara akan melihat jawaban-jawabannya. Next. Prinsip praktisnya adalah jika nubuat bersifat petunjuk atau panggilan, maka kita harus bertindak. Misalnya, nanti Tuhan akan memakai kamu dalam pelayanan tertentu. Pelayanan apa itu? Bisa saja. Mungkin mau dipakai Tuhan pelayanan pelepasan, mungkin mau dipakai Tuhan jadi misionaris. Nah, respon kita harus taat dan mempersiapkan diri. Kalau contohnya dinubuatkan kita untuk sebuah pelayanan, kita harus lebih banyak belajar firman. Amin. Harus belajar dan mulai terlibat dalam pelayanan dan setia melayani. Karena memang kita dipanggil untuk itu. Enggak ada orang yang langsung jadi. Semua harus dimulai dari awal. Belajar firman. Mulai belajar berdoa. Mulai libatkan diri dalam melayani Tuhan. Karena di situ kita akan dilatih. Itu juga yang dilakukan oleh Paulus. Next. Yang ketiga, ada nubuat yang tidak jelas atau membuat ragu-ragu, yang seperti itu harus diuji. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 9 dikatakan, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa nubuat harus diuji, jawabannya karena nubuat kita tidak sempurna. Bisa bercampur aduk di sana. Kan kita katakan tadi semua orang percaya bisa menubuat. Tapi perlu diuji. Tesalonika berkata, jangan anggap rendah nubuat itu. Tapi harus diuji. Kenapa? Nih, karena nubuat kita tidak sempurna. Jadi perlu diuji. Next. Nubuat yang tidak jelas atau yang membuat kita ragu-ragu adalah pesan atau pesan yang kita terima yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kehidupan yang sedang kita hidupi. Jadi datang pesan yang sama sekali itu bukan passionnya kita gitu loh. Nah, bertolak belakang dengan apa yang kita hidupi. Atau sangat bertolak belakang dengan apa yang sedang kita minati. Contohnya, datang nubuat begini, berpindah dari satu tempat tinggal ke tempat yang benar-benar baru bagi kita, ke tempat lain maksudnya, dan tempat itu benar-benar baru bagi kita. Bahkan sebelumnya kita tidak pernah merencanakan hal itu, tapi tiba-tiba kita dinubuatkan, itu perlu diuji. Karena jangankan mau ke sana, terpikir aja enggak. Ketika kita dengar, shock kita. Ini gimana nih, benar enggak ya? Uji dia. Benarkah itu dari Tuhan atau bukan? Kemudian ini juga beralih dari satu pekerjaan ke pekerjaan baru yang menurut kita hal itu sesuatu yang sangat baru. Contohnya begini, kita sedang berada di pekerjaan ini
Tapi tiba-tiba datang nubuat melalui hamba Tuhan, melalui siapapun, kita disuruh mengerjakan yang lain. Itu perlu diuji. Ketika saya persiapkan ini, saya membaca kesaksian seorang anak Tuhan. Sejak kecil dia bercita-cita untuk menjadi seorang dokter. Bahkan dia sudah sampai semester 3 di kedokteran. Tiba-tiba dia dapat pesan dari Tuhan. Kau tinggalkan itu, kau berpindah jurusan. Masuk ke jurusan hukum, fakultas hukum. Bingunglah dia setengah mati. Dia bilang, Tuhan, aku tidak suka itu. Itu bukan passion saya. Gimana saya mau ke situ? Dia kebingungan, dia agak shock dengar itu. Membuat hatinya tidak tenang. Tapi apa yang dilakukan? Dia uji apakah itu benar dari Tuhan, saudara. Next, kita lihat. Bagaimana cara mengujinya? Dengan cara yang sehat, bijaksana, dan sesuai prinsip Alkitab. Yang pertama, uji dengan firman Tuhan. Kenapa harus diuji dengan firman Tuhan? Karena firman Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. 1 Yohanes 4 ayat 1 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi nubuat itu yang pertama diuji dengan firman, sesuai enggak dengan firman? Atau jangan-jangan itu karangan-karangan belaka gitu lah saudara. Baca Alkitab. Next. Apa yang harus diuji? Ini, apakah sesuai Alkitab? Artinya pesan yang disampaikan itu sesuai enggak dengan Alkitab? Karena Tuhan tidak akan memberikan nubuat yang bertentangan dengan firman-Nya, enggak akan itu. Yang kedua, apa yang harus diuji? Apakah hasilnya membawa damai dan kebaikan? Contohnya Niniwe tadi. Pesan awalnya keras, kasar, sepertinya menyakitkan. Tapi endingnya ini membawa kepada pertobatan dan keselamatan. Mungkin ketika Raja Niniwe mendengar pesan itu, kau harus bertobat, kalau tidak mati kau binasa. Itu bisa menohok di hati. Ini apa ini nubuat dari Tuhan gitu loh. Tapi lihat endingnya dari pesan itu. Itu membuat orang bertobat dan akhirnya memperoleh keselamatan. Itu sesuai firman. Nah terus yang ketiga, apakah memuliakan Kristus? Apakah ending dari nubuat itu ketika kita responi akan memuliakan Kristus? Jika isinya bertentangan dengan firman Tuhan, maka itu bukan dari Tuhan. Kalau ending dari nubuat itu, hasil dari nubuat itu hanya untuk memuaskan keinginan kita, itu pasti bukan dari Tuhan. Karena Roh Kudus bekerja selalu membawa orang untuk memuliakan Kristus. Itu yang pasti. Next. Nubuat yang tidak sesuai firman Tuhan adalah pesan yang tidak membawa orang semakin dekat dengan Tuhan, tidak membuat orang semakin taat kepada Tuhan. Itu pasti bukan dari Tuhan. Saya berani katakan itu. Kalau itu nubuat dari Tuhan, kalau itu nubuat dari Roh Kudus, itu akan membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Itu akan membuat kita semakin menghormati Tuhan. Tapi kalau nubuat itu sekali lagi hanya membuat kita memuaskan keinginan daging kita, pasti bukan dari Tuhan itu. Tuhan tidak pernah membuat orang semakin jauh dari Dia dan firman-Nya. Tuhan ingin setiap orang percaya semakin dekat dengan Dia dan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kalau seperti ini, ending dari nubuat itu pasti dari Tuhan. Sekalipun di awal agak menyakitkan. Tapi yang pasti harus diuji. Saudara ingat, akhir tahun lalu dan memasuki tahun ini saya sampaikan kepada saudara, penglihatan teman saya waktu sama-sama ke Israel itu. Yang dia mimpi katanya, di chat saya masih simpan WA-nya loh. Dia bilang, Pak, kok saya tadi malam mimpi ya melihat Bapak sedang kemas-kemas mau pindah ke satu kota.
Saya bilang, ke kota mana? Saya belum tanya Tuhan. Aku bilang, tanyalah. Saya lihat Bapak sedang mengurusi dokumen-dokumen, surat-surat. Iya. Ketika disampaikan itu, ada benarnya dengan apa yang saya lakukan. Saya sedang mengurusi sertifikat tanah, saudara. Ya. Tetapi apa yang saya lakukan? Saya uji. Sampai sekarang saya masih uji. Karena saya sudah pernah cerita kepada saudara ya. Ketika saya diminta untuk ke Jakarta dan melanjut ambil S3-nya dan ditawarin menjadi seorang dosen, itu hampir jadi loh saudara. Hampir jadi. Di hari Senin pagi itu, waktu kami selesai mesbah doa di rumah sama Ibu dan Hosea, saya sudah sampaikan kepada mereka berdua, titip, doain ya. Kalau benar Tuhan yang bawa kita ke sana, kita pergi. Waktu itu Hosea sudah diterima masuk di UPH. Sekalipun dia baru kelas 3 SMA. Di akhir-akhir dari COVID itu saudara. Jadi hikmat manusia saya mulai jalan. Dia kuliah nanti di UPH, saya di Jakarta, bisalah kami di sana kumpul sama-sama. Hari Senin pagi saya berbicara, cuma berbicara 3 orang. Hari Jumat pagi saya ditelepon oleh jemaat kita. Berkata begini, Pak, nanti ke kantor enggak? Saya katakan, iya. Kenapa Pak? Oh nanti kami jam 10 mau ke sana, mau ketemu Bapak. Boleh Pak? Boleh. Datanglah mereka. Saya tunggu di kantor sini. Hari Jumat, Senin sampai Jumat 5 hari ya. Sampai di situ, lalu saya tanya, apa yang mau bicarakan Pak, Bu? Mereka katakan begini, ibunya berkata begini, Tuhan suruh saya harus bicara sama Bapak. Iya, apa yang mau dibicarakan? Enggak tahu. Hah, bingung kita. Kok mau sampaikan sesuatu tapi enggak tahu? Iya, udah gini aja Pak, kita penyembahan aja dulu. Jadi ambil gitar, saya, ibu, mereka suami istri, kita penyembahan di kantor 2 jam, dari jam 11 sampai jam 1 siang. Begitu cereng gitar kita menyembah, ibu itu bahasa roh terus dan tunjuk-tunjuk saya. Saya sedang main gitar, tunjuk-tunjuk saya dan terus berbahasa roh. Selesai kita penyembahan, udah jam 1 siang. Saya tanya, Tuhan bilang apa Bu? Saya katakan begini, susah saya mau merangkai kalimatnya Pak. Tapi intinya saja saya mau sampaikan, Tuhan masih mau Bapak ada di sini. Tuhan katakan jangan takut karena Tuhan akan sertai. Ya setelah mereka pulang, saya bilang sama ibu, ya gak jadi kita ke Jakarta. Saya bilang sama Hosea, gak jadi nak ke Jakarta. Karena Tuhan masih suruh kita di sini. Lalu berapa tahun kemudian, akhir tahun lalu memasuki tahun, iyalah bulan Januari kalau nggak salah ya. Pas saya mau turun dari pengerja ke Pontianak tahun ini, tiba-tiba teman saya dapat penglihatan itu. Dalam mimpinya katanya saya mau pindah dari sini, Tuhan mau bawa saya pindah dari sini ke kota lain. Ya bingunglah saya, berbingung rialah saya ya kan. Dari satu sisi datang pesan berkata masih tetap di sini, terus ini dapat penglihatan akan pindah ke kota lain. Saya bilang Tuhan, saya minta sesuatu. Kalau memang benar-benar Tuhan mau saya bawa dari Putusi bawa ini bawa kami enggak apa-apa, tapi saya minta sesuatu sebagai konfirmasi bahwa Tuhan bawa kami ke sana. Saya cerita di Pontianak, tapi sampai sekarang saya belum terima tanda-tanda itu, makanya saya masih di sini. Diuji saudara. Bukan berarti saya katakan nubuat itu sudah berhenti di situ, bukan. Bisa saja begitu, karena saya ingat firman Tuhan berkata begini, ketika para tua-tua di Yerusalem berdoa untuk Paulus dan Silas mau diutus penginjilan, Roh Kudus katakan begini, mereka itu akan berangkat diutus ke Asia Kecil. Tapi dalam perjalanan
Paulus bersaksi, di suatu malam dia dapat penglihatan dari Tuhan bahwa orang-orang dari Makedonia panggil-panggil mereka. Dan dikatakan Paulus mengerti maksudnya itu apa? Bahwa mereka disuruh pergi ke Makedonia. Kalau sekarang itu Eropa. Apakah Roh Kudus enggak konsisten? Bukan begitu. Tetapi pada saat itu Roh Kudus tahu mana yang lebih penting dulu. Sehingga perjalanan mereka dibelokkan enggak jadi ke Asia Kecil, tapi ke Makedonia, ke Eropa. Dalam hatiku siapa tahu seperti itu. Tapi saya belum menerima jawaban sampai sekarang, makanya saya enggak melangkah Bapak Ibu. Karena apa? Saya tidak meremehkan nubuat-nubuat, tapi saya mengujinya. Kalau suatu waktu nanti konfirmasi datang, saya pasti berangkat. Karena apa? Saya mau taat sama Tuhan. Kira-kira begitu. Sampai di sini bisa paham? Jadi ada nubuat yang harus diuji. Apalagi nubuat itu buat kita ragu-ragu. Nubuat itu membuat kita shock. Nubuat itu membuat kita jadi gamang, enggak tahu ini yang mana yang benar gitu loh. Sekalipun kadang-kadang pakai ayat Alkitab. Cewek-cewek perhatikan ini. Ada ayat di Alkitab berkata begini, barang siapa menolak hambaku, dia menolak aku. Siapa tahu suatu waktu datang cowok yang rohani kedengarannya, bahkan dia hamba Tuhan dan dinyatakan cintanya kepadamu, berkata, Tuhan berkata engkaulah istriku. Nah karena firmannya kalau kau menolak aku, engkau menolak Tuhan. Karena ada firman berkata dibacakan lagi kan, barang siapa menolak hambaku, dia menolak aku. Padahal sebenarnya kau tidak cinta sama dia, itu perlu diuji. Ngerti enggak? Diuji itu. Minta tanda dari Tuhan. Apakah itu benar dari Tuhan apa enggak? Next. Yang berikutnya bagaimana cara mengujinya? Bawa dalam doa dan tanya Tuhan. Apa yang ditanya? Tanya begini, Tuhan apakah ini darimu? Apa yang engkau ingin saya lakukan? Lalu katakan, Tuhan tolong beri konfirmasi kepada saya. Ingatlah Tuhan tidak akan membingungkan anak-anaknya. Dia pasti akan memberikan jawaban. Di dalam Ayub 33:14 dikatakan demikian. Tuhan berbicara melalui banyak cara. Ketika saya baca kesaksian anak Tuhan itu yang lagi kebingungan itu, dia sedang ada di fakultas kedokteran, lalu dia disuruh pindah ke fakultas hukum. Dia berbingung ria. Apa yang dilakukan? Dia uji. Dia uji dengan cara seperti ini. Ditanya Tuhan, Tuhan apakah ini benar darimu? Dan apa yang Tuhan mau saya lakukan? Dan tolong beri konfirmasi kepada saya supaya saya tidak salah melangkah. Lakukan itu. Next. Minta konfirmasi dari pemimpin rohani, karena firman Tuhan berkata pemimpin rohani dipanggil untuk menjaga jemaat. Ini ayatnya ada di sini. Minta konfirmasi paling tidak ini, diskusikan dengan gembalamu atau pemimpin komselmu atau juga mentor rohanimu. Yang dilakukan anak Tuhan itu. Dia ngomong sama gembalanya, dia ngomong sama ketua komselnya, dia bicara kepada orang yang dia lihat lebih dewasa rohaninya dan dapat dipercaya. Dia berkonsultasi. Dan terakhir dia katakan demikian, Tuhan kalau memang ini benar dari Tuhan, sediakan support system untuk saya ke sana. Saudara tahu, jalan terbuka. Akhirnya dengan berat hati dia harus tinggalkan fakultas kedokteran, dia masuk ke fakultas hukum. Dan dia bersaksi, setelah dia tamat, bahkan sampai S2 hukumnya, dia menjadi lawyer. Ternyata banyak orang yang memerlukan pertolongannya sebagai kuasa hukum yang harus ditolong sama dia. Artinya nubuat yang Tuhan berikan kepada dia itu enggak salah, benar. Tapi dikonsultasikan dulu dengan baik, diuji dengan baik supaya dia tidak salah, saudara. Orang yang matang rohani dapat membantu kita melihat secara objektif. Dan dalam hal ini saya katakan, saya mau sampaikan kepada kita,
Ketika saudara mau berkonsultasi kepada orang, lihat apakah orang itu orang yang melakukan firman atau bukan. Kalau dia tidak melakukan firman, jangan konsultasi sama orang begitu. Jangan. Biar dia tahu banyak ayat. Biar gelar akademiknya sederet. Tapi kalau dia bukan pelaku firman, jangan konsultasi sama orang itu. Karena dia tidak akan pernah bisa memberikan solusi. Apakah tahu banyak Alkitab itu bagus? Sangat. Tapi kalau tidak dilakukan, jangan berkonsultasi dengan orang begitu. Karena saudara akan diajar untuk berontak supaya tidak melakukan firman. Berkonsultasilah kepada orang biar pengetahuan Alkitabnya tidak terlalu banyak, tapi dia tulus melakukan firman. Karena dia akan bisa bersaksi kepada saudara mengenai pengalaman-pengalaman kemenangan bersama dengan Tuhan. Karena orang melakukan firman itu pasti mengalami sesuatu dari Tuhan. Saudara akan bertumbuh dari orang-orang seperti itu. Dia tidak sekedar memberikan informasi firman, tapi dia melakukannya. Amin, saudara. Jadi sekali lagi saya mau katakan, Tuhan tidak mau kita salah jalan. Tuhan tidak mau kita salah pilih. Bahkan dalam kitab Amos dikatakan Tuhan tidak akan melakukan apa-apa sebelum dia bicara kepada para rabinya. Tapi untuk meresponinya kita perlu pengertian. Pertama, apakah nubuat itu nubuat secara sepihak yang akan digenapi oleh Tuhan? Atau nubuat di mana kita harus meresponinya, melakukan bagian kita, atau nubuat yang harus kita uji. Kalau nubuat yang harus kita uji supaya kita tidak salah langkah. Saya mau katakan, percayalah, Tuhan memiliki rencana yang indah atas setiap kita.